Hai, selamat datang di New Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja. Ini adalah pesan penting untuk masing-masing zodiak. Nggak kerasa kita udah masuk ke pesan penting aja. Nggak kerasa lama banget kali Mbak ya, banyak yang protes gitu ya. Mohon maaf banget karena kemarin aku ada alasan kesehatan kenapa aku menunda upload video baru. Ya kalau taruh dan yang sakit, gimana aku mau upload video guys. Jadi mohon dimaklumi, oke? Sekarang kita langsung aja masuk ke pesan penting untuk masing-masing zodiak. Dan untuk video kali ini aku akan rekam untuk zodiak Pisces. Aku akan mulai dari batch bawah dulu karena kalian nunggu terlalu lama. Jadi kita langsung aja mulai ke pesan penting kamu nih Pisces. Oke. So here we go. Pesan penting ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu nonton ini mungkin bisa resonate buat kamu. Oke. Tapi bisa jadi tidak sama sekali. So here we go. Pesan penting Pisces. Pesan penting Pisces. Oke, satu kartu buat kehidupan, karir, bisnis, finansial kamu atau pendidikan kamu mungkin. Satu kartu. Satu kartu buat kehidupan asmara kamu. Ups. Kemudian satu kartu buat saran kamu di timeline ini. Oke. So, Pisces, kita langsung masuk di sini. Situasi bisnis, karir, finansial atau pendidikan kamu ada Queen of Spring. Brilliant, loyal, talented, friendly. Believe in yourself. Wonderful people want to help you maintain a balance between work and home life. Oke. Pisces, kamu lagi percaya diri banget. Kamu lagi full of energy ya di timeline ini. Jadi kalau misalnya di sini kamu bertanya, Mbak, gue ada rencana, aku nggak tahu apa yang terjadi dengan mulutku. Ngomongnya terlalu cepat gitu ya. Oke, let me rephrase. Mbak, gue ngerasa ingin nih mengeksekusi ide bisnis atau ide kreatif yang ada di pikiran gue. Apakah saat sekarang adalah saat yang tepat untuk mengeksekusi ide bisnis ini? Jawabannya ya. Queen of Spring. Karena aku ngerasa kamu lagi bener-bener percaya diri, kamu lagi bener-bener full of energy seperti yang aku bilang di awal tadi. Kamu lagi on fire banget aku ngeliat di sini Pisces, oke? Jadi kita lihat di sini. Jadi aku ngerasa challenges atau kendala apapun yang kamu hadapi bisa kamu atasi. Kalau misalnya kamu sekarang lagi stagnan, kamu lagi menghadapi beberapa kekecewaan di bisnis, karir atau finansial, aku ngerasa hal itu masih bisa diatasi. Jadi jangan menyerah, please. Ya mungkin itu terkesan klise, tapi aku memberikan saran sesuai kartu aja, ya, sesuai energi yang muncul, dan aku ngeliat di sini arahnya positif. Apapun yang sedang kamu usahakan saat ini, apapun yang sedang kamu kerjakan saat ini, kamu hampir sampai di tujuan kamu. You got the power, oke? Kamu punya kekuatan untuk sampai ke tujuan kamu nih Pisces, oke? Mari kita klarifikasi. With you guys, Pisces. Oh, oke. Wow. Makanya aku bilang tadi kayak ada sebagian dari kamu atau mungkin sebagian besar nih yang pernah menghadapi suatu sandungan. Let's say that. Aku nggak mau bilang kegagalan karena nggak ada yang namanya kegagalan sih dalam hidup. Kita masih bisa berusaha untuk memperbaiki setiap sandungan-sandungan yang kita alami dalam hidup, oke? Jadi jangan pernah merasa gagal, jangan pernah mencap diri kamu sebagai orang yang gagal, karena kamu masih punya kekuatan, energi, masih punya oksigen untuk bisa bernafas, untuk berusaha. Kita semua berada di bumi yang sama, jadi we have the same chance even though we have the different starting point or privilege, okay? Selama kamu masih bisa bernafas, selama kamu masih bisa bergerak, kamu masih bisa berusaha untuk mencapai tujuan kamu. Dan secara spesifik di sini Pisces, you can do it, you got the power, okay? Karena lihat ini ada Knight of Cups dan the Empress sebagai kartu klarifikasi berikutnya, dimana aku ngerasa kamu bener-bener full of creative idea. Kamu bener-bener gimana ya, kayak you need to ignite the passion in you gitu loh. Karena ketika kamu memahami seberapa luas ya
kreativitas yang ada di diri kamu, seberapa besarnya, seberapa powerfulnya kamu ya sebagai seseorang yang punya tujuan dalam hidup, kamu pasti bisa mencapainya gitu loh. So you got the power, Pisces. Apapun stagnasi atau batu sandungan yang kamu hadapi sebelumnya, aku ngerasa hal itu akan segera bisa kamu atasi dengan cukup baik dengan diri kamu sendiri loh. Aku nggak ngeliat di sini kamu dapat bantuan dari orang lain. Bisa jadi aku lebih ngerasa kamu di sini yang bantu seseorang di sini. Kamu kayak akan membantu seseorang, Knight of Cups, baik itu secara finansial atau tanda kutip lainnya. Oke. Kehidupan asmara kamu di sini Pisces ada The Chariot. Katanya di sini, success that comes from dedication and self-discipline, celebrating your accomplishments, being in the spotlight. Oh, The Chariot. Mungkin kamu di sini berhubungan dengan Cancer. Doesn't have to be. Bisa jadi ada jarak antara kamu dan dia. Kalian mungkin lagi terpisah secara fisik. Kalian mungkin bisa jadi ketemu online. Kita akan klarifikasi dulu. Aku jarang menganggap The Chariot ini sebagai sebuah kartu yang positif bagi kehidupan asmara, khususnya yang berpasangan, karena The Chariot itu aku nggak ngelihat couple di The Chariot itu sendiri gitu loh. Oke, so kita akan klarifikasi dulu buat Pisces. Why The Chariot here for Pisces? Two of Swords, Ace of Wands, Five of Cups. Pisces, aku harus jujur di sini. Ini nggak terlalu positif sih ya readingannya. Ada sebuah hubungan ya, yang atau koneksi. Aku harus bilang koneksi di sini karena nggak semua orang udah punya relationship dengan seseorang spesifik. Let's say koneksi atau connection. There's some sort of connection with you and someone, ya, yang pernah terasa begitu menyenangkan di masa lalu, tapi ternyata sampai pada titik yang cukup mengecewakan. Ya, sampai pada titik yang mengecewakan atau sempat mengecewakan kamu. Five of Cups. Okay. Dan kamu mungkin belum sempat move on dari koneksi ini, tapi aku ngelihat walaupun kamu masih punya harapan untuk bisa membangkitkan lagi hubungan ini, walaupun kamu masih punya passion, punya gairah terhadap koneksi ini atau terhadap orang ini, kamu kayak berusaha untuk berpikir rasional bahwasanya oh it's over. Aku nggak ngerasa di sini oh kamu bakal ketemu seseorang yang baru, oh kamu bakal menikah dengan orang ini, tidak. Aku malah ngerasa kayak you moving on, to be honest here. Oke, aku ngerasa sebagian dari kamu di sini moving on atau berusaha untuk lepas dari apapun ini Five of Cups yang sempat kamu alami dengan individu spesifik. Oke. Kenapa? Karena kamu hingga saat ini ya, hingga beberapa waktu ke depan, dan aku ngerasa untuk kedepannya, untuk seterusnya aku ngerasa kamu belum atau mungkin tidak akan mendapat kepastian apapun dari orang ini. Two of Swords, and you hate that. Kamu nggak suka berada dalam situasi yang nggak menentu, and you hate that, and that's why you decided to move on. Itulah kenapa kamu memutuskan untuk move on mungkin dari orang ini. Oke. Jadi mungkin bisa jadi ini cross watchers. Kamu di sini Pisces yang ditinggalkan oleh seseorang. Okay? Kayak dia sebenarnya masih ada harapan untuk bisa bersama kamu, masih ada passion atau gairah ya bersama kamu, tapi kamu masih menggantung dia dalam ketidakpastian. Two of Swords dan Five of Cups, atau kamu menolak untuk memberi kepastian kepada orang ini, akhirnya dia memutuskan untuk move on. Kayak kalau misalnya kamu nggak ambil keputusan atau aksi terhadap dia akan move on, like totally move on. The Chariot card. The Chariot itu adalah major arcana. Oke. Sarannya di sini adalah Five of Autumn.
Katanya di sini, reach out to others for assistance, poor timing for a career change, feeling challenged by money issues. Five of Autumn. Aku ngerasa Pisces secara garis besar pesannya memang atau sarannya adalah kayaknya kamu harus bergantung kepada diri kamu sendiri dulu selama beberapa periode ke depan. Kenapa? Karena aku ngelihat sepertinya kamu berhubungan dengan orang-orang yang tidak satu frekuensi dengan kamu, sehingga kamu kayak berada di sebuah zona yang tidak nyaman, berasa kayak jadi alien gitu ya. Oh my god, where am I gitu loh. Five of Autumn. Jadi sarannya di sini, kalau misalnya kamu perlu untuk lebih mengandalkan diri kamu sendiri, ya andalkan diri kamu sendiri gitu loh. Kalau misalnya kamu ngerasa kesulitan saat ini untuk bekerja sama dengan orang-orang yang sepertinya tidak satu visi dan misi dengan kamu, ya do it solo gitu loh. Ya, intinya di sini trust yourself. Sekarang kamu lagi tidak bisa bergantung dengan orang lain, oke? Cuman diri kamu di sini yang bisa dijadikan sebagai tempat bergantung untuk diri kamu sendiri. Pisces tidak tergantung gender, ini bisa di laki-laki, bisa di perempuan. So why Five of Autumn here for Pisces? Temperance, the Lovers, Five of Swords. Ya, walaupun sebenarnya berat ya, mungkin ada beberapa orang dalam kehidupan kamu yang benar-benar harus kamu lepasin, yang sepertinya not good for you. Five of Swords, you need to leave that kind of situation where you just feel like you're a victim, or kamu ngerasa kayak dicurangi oleh orang ini. Mungkin sudah ada beberapa orang dalam hidup kamu yang dimana secara dengan sangat terpaksa kamu harus melepaskan dia atau meninggalkan dia gitu loh. Walaupun sebenarnya kamu nggak mau melepaskan orang ini atau situasi tersebut, apapun situasi atau orangnya atau siapapun orangnya. Karena aku ngerasa kamu lagi sulit atau susah banget. Aku mau ngomong sulit tapi juga kepikiran susah. Jadi okay, pardon me. So next, kamu sedang berada dalam proses pembuatan keputusan yang tidak mudah ya, to leave certain things in your life ya. Dan akhirnya di sini memang sarannya mungkin kamu memang harus mendahulukan kebutuhan kamu dibanding apapun untuk saat ini Pisces. Karena seperti yang gue bilang tadi, sekarang yang bisa dijadikan tempat untuk bergantung bagi diri kamu ya diri kamu sendiri untuk saat ini. Gak ada orang yang bisa kamu harapkan sekarang. Okay? So Pisces, ini adalah pesan penting untuk kamu. Semoga ini bisa resonate, bisa diambil intisari dari pesan-pesan yang aku coba sampaikan di sini. Dan kalau misalnya kamu suka, semoga kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Okay? Bye!